What's up everybody? Let's praise Him tonight. Yes. I will sing of your love for me. My life, my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me from the dark. I'm running into your light. You changed my cry into dancing. My lips just praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Oh, praising, praising, oh, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Oh, praising, praising, oh, praising you. We praise you untuk setiap karyamu yang kami bisa nikmati saat ini. Terima kasih karena Engkau
Engkau tidak pernah lelah untuk kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah untuk kami. Sebab Engkau adalah Allah kami. Thank you Jesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my
Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu sehingga kami semua anak-anak muda-Mu boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama lewat online service di hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami buka hati kami ada satu hal yang baru yang akan Tuhan taruhkan di hati kami. Ini setiap kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, pernah nggak teman-teman mendengar sebuah kata, yaitu kata insecure? Atau teman-teman lagi mengalami insecure? Nah, insecure adalah sebuah rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, rasa gelisah dan takut terhadap suatu kondisi. Misalnya teman-teman, di saat kalian lagi mau ujian, pasti ada rasa insecure di situ. Takut tidak lulus, takut tidak bisa jawab, dan lain sebagainya. Misalnya lagi pada saat teman-teman mau melamar kerja. Apakah CV-nya ini diterima atau saya nggak punya kemampuan dan sebagainya. Pasti teman-teman merasa insecure di titik yang seperti itu. Penyebab insecure teman-teman ada banyak hal. Antara lain adalah rasa bersalah di dalam diri kita, adanya rasa tidak memiliki kemampuan seperti orang lain, merasa banyak kekurangan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah teman-teman, insecure membawa kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan diri. So, malam hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Stop Comparing Yourself. Comparing diri kita dengan orang lain adalah suatu hal yang kurang baik, teman-teman. Kenapa? Karena hal ini mengganggu pikiran kita. Comparing dapat terjadi kepada siapapun, baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai orang tua mungkin yang sudah menikah, bisa terjadi pada anak-anak muda. Nah teman-teman, apalagi zaman sekarang, kita kan sekarang lagi nggak bisa hang out ke tempat-tempat yang sering kita kunjungi, misalnya Mantos, Ayam Bandung, atau kafe-kafe apapun. Nah itu belum bisa kita lakukan sampai hari ini. Dan banyak aktivitas yang kita lakukan hanya di rumah saja, teman-teman. Selama kita di rumah, pasti yang sering kita buka adalah sosial media. Benar kan? Buka Instagram, buka Facebook, nonton YouTube, dan film-film yang teman-teman suka. Nah, teman-teman, sadar atau tidak sadar, sosial media ini sangat berpengaruh, teman-teman, terhadap diri kita. Karena lewat sosial media, kita mulai melihat sesuatu yang mungkin kita nggak punya. Misalnya, kita buka Instagram, tahu-tahu di story ada teman-teman kita atau ada saudara kita yang ganti handphone iPhone 11. Padahal iPhone ini dari dulu kita tunggu-tunggu, tapi kita belum punya kapasitas untuk memilikinya, teman-teman. So, kita mulai membandingkan diri kita, wah, kenapa saya nggak seperti dia ya? Kenapa orang tua saya nggak punya banyak uang seperti orang tua dia? Kita mulai membanding-bandingkan sesuatu. Kadang juga teman-teman, saya mengalami hal yang seperti ini, membandingkan sesuatu. Hari-hari ini kami sedang dipercayakan untuk mengelola sebuah tim, yaitu tim production, untuk teman-teman bisa menyaksikan ibadah online. Nah, di tim ini saya dipercayakan oleh Pastor Stephen sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas tim ini. Seringkali teman-teman, untuk mereview video, saya buka-buka video orang lain, buka-buka video gereja lain. Saya melihat banyak sekali perbedaan dengan video yang kami punya dengan video-video orang lain di YouTube. Saya mulai membandingkan video ini dengan video teman-teman saya. Kadang saya merasa seperti, kayaknya gereja harus tambah alat. Kayaknya kita harus tambah orang nih. Kayaknya musiknya harus full band dan lain sebagainya supaya video kita terlihat bagus dibanding dari video-video orang lain. Saya mulai meremehkan kemampuan tim saya, padahal mereka orang-orang yang luar biasa, teman-teman.
Orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Pastor Stephen, sudah diseleksi untuk masuk ke dalam tim ini. Tapi karena saya mulai membanding-bandingkan, saya menganggap bahwa tim saya ini nggak ada apa-apanya. Padahal itu salah, teman-teman. Nah, ternyata perbandingan punya akibat-akibatnya. Yang pertama adalah perbandingan membuat kita menaruh nilai yang salah terhadap diri kita. Kita menilai diri kita remeh, kita menaruh nilai terhadap diri kita terlalu tinggi, sampai menganggap orang lain tidak bisa melakukan apa-apa dibanding diri kita. Nah, kita mengukur diri kita hanya terhadap diri orang lain atau pandangan orang lain. Hasilnya, teman-teman, kita gagal menghargai diri kita. Kita gagal menghargai tim kita. Kita gagal menghargai orang tua kita. Kita gagal melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah menaruh banyak hal dalam hidup kita. Hanya karena kita suka membandingkan, akhirnya kita gagal dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, akibat dari perbandingan yang kedua adalah perbandingan membuat kita punya rasa kompetisi yang salah terhadap sesuatu. Lewat perbandingan, kita terlalu memaksa diri kita untuk bersaing dengan orang lain. Tujuannya bukan hasil yang benar, tetapi untuk mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah penghargaan dari orang lain. Kita mau orang lain menghargai kita karena hal yang kita buat. Kita mau orang lain dekat dengan kita karena hal yang luar biasa yang menurut pandangan kita orang lain harus hargai. Karena kita udah kerjakan ini dengan sangat penuh dengan pengorbanan. Jadi kita pengen orang lain, lihat dong saya nih, saya lagi buat ini sekarang. Lihat dong saya lagi bikin konten baru. Lihat dong saya lagi review kuliner makanan, saya hebat kan? Saya luar biasa, kalian gak ada apa-apanya, teman-teman. Kadang kita mulai menaruh nilai seperti itu untuk diri kita. Nah, teman-teman, ingat, penghargaan itu datang ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya. Kita mampu menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, bukan dari perbandingan ke orang lain, bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata dunia ini. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur diri kita bukan orang lain, tapi firman Tuhan. Seberapa banyak kita bergaul dengan firman Tuhan, kita bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah punya karakter seperti Yesus belum? Apakah kita sudah punya kasih yang seperti Tuhan belum? Apakah kita sudah menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan atau belum? Bukan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak, teman-teman. Oleh karena itu, mari belajar untuk mengevaluasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, perbandingan menciptakan rasa iri hati. Apa itu rasa iri hati? Pasti udah banyak yang tahu ya teman-teman, tapi saya mau mengingatkan lagi teman-teman nih. Iri hati adalah suatu kebencian atau rasa sakit hati yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki dan kita menginginkannya untuk diri kita. Di Pengkhotbah 4 ayat 4 bilang begini, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dari segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap orang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah teman-teman, kalau kita punya iri hati karena sebuah perbandingan, itu membuat kita tidak maksimal dalam melakukan sesuatu. Bahkan kita akan menjadi capek. Kenapa? Karena kita berusaha mengejar hasil hanya karena supaya kita bisa menyaingi orang lain, hanya karena supaya kita bisa membuat orang lain di bawah dari kita. Kenapa? Karena ada unsur iri hati. Kita benci melihat orang
berhasil. Kita nggak suka lihat teman kita tuh lebih di atas dari kita. Kita pengen memiliki apa yang teman kita punya. Apapun yang kita lakukan dengan sebuah motivasi iri hati, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah, kuliah, itu akan sia-sia teman-teman. Contoh di dalam pelayanan. Kadang kita suka membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, dengan tim lain. Sampai-sampai kita pengen pindah ke tim itu. Kenapa? Hanya karena melihat tim mereka lebih enak. Hanya karena melihat tim mereka lebih maksimal daripada kita. Hati kita mulai panas. Kenapa kita pe tim ini nyandak maju-maju? Kenapa kita pe komsel ini nyandak berkembang-berkembang? Apakah kita sebagai pemimpin tidak maksimal dalam memimpin? Kita mulai iri dengan komsel lain yang hangout kesana kemari, sedangkan komsel kita nggak pernah hangout, berhubung sibuk satu dengan yang lainnya. Kita mulai kayak, kayaknya saya ini gagal jadi seorang pemimpin. Kayaknya saya mau pindah komsel aja. Karena di komsel lain tuh ketawa-ketawa, komsel saya nangis-nangis terus. Apapun yang kita lakukan dengan motivasi iri hati, itu tidak akan maksimal dan semuanya akan sia-sia. Bila kita terus memaksakan kehendak kita, bila kita terus memaksakan sesuatu dengan unsur iri hati, maka itu akan menghancurkan kita, teman-teman. Amsal 14 ayat 30 bilang begini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Semakin banyak kita membandingkan diri kita, kita semakin sulit menerima diri kita. Kita semakin lupa akan identitas kita. Kita semakin tidak punya damai sejahtera untuk kita melakukan sesuatu yang hanya kita inginkan adalah milik orang lain karena ada unsur iri hati di dalamnya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Saya rindu kita semua pada saat mendengar hal ini, kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Karena hal ini real life, guys. Hal ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa gak mampu menjalani hari-hari ini karena menurut pikiran kita gak punya apa-apa. Padahal sebenarnya ada hal yang teman-teman belum gali dalam diri kalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain? Yang pertama adalah remember who you are. Remember who you are. Kita harus percaya bahwa identitas kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 bilang seperti ini, teman-teman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Waktu kita terima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi bukan sekedar hanya menerima, tapi kita harus percaya. Percaya di sini artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Jadi kita harus percaya, artinya kita yakin bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah itu nyata, teman-teman. Bukan dongeng, bukan omong kosong. Waktu kita terima Yesus, status kita berubah. Dari orang yang biasa-biasa aja, kita dijadikan anak oleh Tuhan. Itu adalah identitas kita. Kita harus ingat itu, teman-teman. Kenapa? Karena itu akan menolong kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing kita adalah bersaudara. Karena kita ini adalah anak-anak Allah untuk orang-orang yang menerima Yesus di dalam dirinya. So, recheck, teman-teman. Kalau kalian mulai membandingkan diri, mungkinkah teman-teman lupa bahwa teman-teman adalah anak Allah?
Mungkinkah teman-teman lupa bahwa kita ini semuanya tidak berbeda tapi status kita sama sebagai anak-anak Allah. Percaya membuat rasa aman dalam diri kita. Contoh, kita punya sahabat dan kalau kita nggak percaya sahabat kita, nggak mungkin kita menceritakan apa yang menjadi isi hati kita kepada sahabat kita. Hanya orang yang belum sadar yang mau menceritakan dirinya kepada orang yang dia nggak percaya, teman-teman. Kita semua pasti, siapapun kita. Saya percaya sama Pastor Stephen, makanya saya banyak bercerita dengan dia. Kadang-kadang saya sering kasih feedback sama Kak Stephen dan begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena saya percaya sama dia. Saya percaya bahwa Pastor Stephen orang yang tepat untuk saya pergi minta tolong, minta advice, minta masukan. Kadang-kadang saya marah, teman-teman. Kamu nih Fit, harusnya kamu tuh seperti ini. Tapi marahnya bukan karena dia benci, teman-teman, tapi karena dia sayang sama saya. Karena dia sayang, karena dia percaya, makanya dia mau saya jadi yang baik. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan? Kalau kita bilang kita ini anak Allah, harusnya kita percaya supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang kedua adalah fokus dengan apa yang ada pada kita. Fokus kita bukan kepada apa yang tidak ada pada diri kita, tapi apa yang ada pada kita. Fokus kita bukan apa yang ada pada orang lain, tapi apa yang ada pada kita yang dapat kita kelola. Sekali lagi teman-teman, fokus kita bukan pada apa yang orang lain punya, tapi apa yang ada di diri kita yang dapat kita kelola. Teman-teman bisa baca di Matius 25 ayat 14-28, karena ayat ini banyak, saya nggak baca, tapi saya akan menceritakan. Ini adalah sebuah ilustrasi tentang talenta. Jadi ada seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, dan kemudian dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Menurut kesanggupan hamba-hamba itu. Talenta di sini, teman-teman, artinya adalah suatu kepercayaan yang diberi kepada kita. Jadi, Matius 25 ayat 14-28 ini berbicara tentang seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Talenta, teman-teman, tidak hanya berbicara skill. Misalnya pintar bernyanyi, misalnya pintar main musik, pintar desain. Tapi talenta ini berbicara adalah segala sesuatu yang Tuhan beri untuk kita. Misalnya akal budi, hikmat, semuanya yang dari Tuhan yang ada pada kita. Tenaga kita, kemampuan kita. Contoh, misalnya kita sebagai seorang accounting. Kita diberi kepercayaan oleh bos kita untuk mengelola keuangan. Disitulah kita mengelola talenta kita supaya kita menjadi accounting yang terbaik, yang bisa mengelola keuangan dengan bijaksana. Kenapa? Karena hal itu yang Tuhan beri pada kita. Contoh lagi, misalnya kita sebagai videografi. Apapun yang kita lakukan dengan videografi ini, itu adalah talenta kita. Kita lakukan dengan maksimal. Walaupun mungkin rasanya capek, walaupun mungkin rasanya, aduh kok klien gak bayar ya. Tapi karena ini adalah hal yang Tuhan beri untuk kita, kita kelola, apapun tantangannya bisa terlewati, teman-teman. Karena ada sebuah pemikiran bahwa kita harus fokus kepada apa yang kita punya, gak fokus kepada apa yang orang lain punya. Di hari kemarin ada acara Zoom, judulnya adalah Empower Beyond apa ya? Saya lupa nih.
Empower beyond crisis. Saya susah berbahasa Inggris teman-teman. Jadinya mau bilang kata krisis antara krisis, or something. Nah, di acara ini Pastor Stephen menjelaskan tentang bagaimana kita nggak fokus dengan sebuah masalah, tapi kita fokus dengan apa yang Tuhan beri untuk kita. Bagaimana kita nggak fokus dengan kekurangan orang lain, tapi kita fokus dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, Pastor Stephen menjelaskan tentang 5 roti dan 2 ikan, di mana waktu itu di kisah ini bahwa Yesus mau memberi makan 5.000 orang dan mereka hanya punya, ada seorang anak yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang begini, bawa kemari. Dia bawa, Yesus berkati, akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, di dalam hidup kita, apa yang kita punya? Teman-teman, saya nggak punya banyak hal. Tapi saya mau belajar untuk apa yang saya punya, saya mau bawa sama Tuhan. Saya nggak punya suara yang greget-greget amat, teman-teman. Suara saya ini biasa-biasa aja. Tapi saya mau bawa sama Tuhan. Saya kalau bicara ini jadi baper sih. Kenapa? Karena saya merasa banyak sekali membandingkan diri saya, teman-teman. Karena saya merasa saya nggak punya banyak hal. Tapi ketika saya mengerti firman ini, saya mulai bawa diri saya kepada Tuhan. Apa yang saya punya sama Tuhan, saya kasih. Saya bilang, Tuhan, saya cuma punya suara yang standar. Saya cuma punya waktu buat Tuhan. Saya bawa sama Tuhan. Karena cuma itu yang saya punya. Saya memaksimalkan apa yang ada sama saya. Waktu saya pakai untuk belajar. Waktu saya pakai untuk tim saya. Waktu saya pakai untuk pelayanan. Sampai kadang kalau teman-teman di luar ketemu, yang bukan orang gereja, mereka selalu bilang begini, Fit, masa mudamu itu habis di gereja. Kenapa kamu gak keluar aja? Tapi di hati saya berbicara lain, teman-teman. Saya tahu cuma ini yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Makanya saya mau beri yang maksimal kepada Tuhan. Kadang kalau kontrol tim, teman-teman, saya sampai ikut nggak tidur dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena saya tahu mereka juga berjuang, saya tahu mereka juga memaksimalkan apa yang mereka punya. Jadi saya juga mau merasakan dengan mereka hal yang sama, teman-teman. Dan bagi kami, apa yang kami punya, kami mau bawa sama Tuhan. Tidak mau fokus lagi dengan kelebihan-kelebihan dari gereja lain dan kita nggak punya apa-apa. No, teman-teman. Kita punya sesuatu. Kita ini istimewa. Kita ini ada sesuatu yang Tuhan taruh bagi kita. Dan itu harus kita maksimalkan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada teman-teman semua saat ini, dimanapun teman-teman berada. Apa yang teman-teman punya, bawalah kepada Tuhan. Jangan melihat orang lain. Wah, dia sudah bisa seperti ini. Saya belum. Kok saya nggak ada apa-apanya? Kok saya hanya bisa cerewet aja? Bisa jadi mungkin teman-teman belajar public speaking untuk berbicara. Saya cuman bisa share konten. Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa itu sama Tuhan. Ada konten-konten apa yang teman-teman bisa buat supaya teman-teman maksimal. Nggak cuma duduk-duduk, bangun, tidur, makan, tidur lagi di rumah. Tapi coba kalian renungkan, teman-teman. Gali sesuatu yang Tuhan taruh bagi teman-teman. Kita mau bawa segala yang kita punya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Tapi untuk kita maksimal mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, stop comparing yourself. Kenapa? Karena comparing membuatmu jauh dari rencana-rencana Tuhan. Jauh dari rasa aman terhadap kebaikan Tuhan. Comparing membuatmu gagal fokus kepada apa yang ada padamu. So malam hari ini, remember who you are, fokus dengan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kami bukan orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi kami adalah orang yang istimewa. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau belajar fokus Tuhan.
dengan apa yang kami punya saat-saat ini. Tidak mau comparing dengan orang lain, tidak mau membandingkan diri kami dengan orang lain, tapi kami mau Tuhan memanfaatkan apa yang kami punya sekarang ini untuk Engkau. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menaruhkan sesuatu yang istimewa bagi kami. Kami mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kalau ada hal-hal Tuhan yang membuat kami down, karena kami membandingkan diri kami dengan orang lain, kami meminta ampun kepadamu Tuhan. Dan biar Roh Kudus Ia akan terus menyempurnakan apa yang kami dengar ini, apa yang kami pelajari ini, supaya ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami menjadi orang-orang yang tidak down hanya karena comparing, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah online kita sudah selesai dan saya undang teman-teman CIG dan Youth yang ada di rumah untuk sama-sama berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan kini saatnya kamu terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau anak muda, di masa mudamu Tuhan akan buat berhasil. Kami percaya bahwa cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna akan terus memberkati teman-teman semuanya. Bahkan teman-teman yang saat ini menantikan jawaban, di mana lagi membutuhkan pekerjaan Tuhan. Dan Kau dengar doa mereka, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa mereka. Mereka akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka yang kuliah dan sekolah Tuhan, Kau berikan hikmat-hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, yang cerdas Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar cinta kasih yang sempurna datangnya dari Tuhan menyertai setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita Yesus katakan, amin.